Oke guys, oke jadi ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah hari ini gue akan ajarin sedikit tentang sales ya. Ya oke. Jadi buat temen-temen hari ini agak senggang ya, kurang lebih jam sambil gue live TikTok juga. Gue buat konten di YouTube nih guys. Nah beberapa terakhir ini kita udah ngeliat kalau misalnya ada varian baru lagi nih guys. Gue dilihat di berita, di TikTok, di sosial media, itu ada varian baru lagi tentang COVID, namanya COVID D plus gitu ya. Gue juga nggak tahu itu efeknya seperti apa gitu ya. Dan kemarin gue memang apa namanya sudah lebih hati-hati gitu ya. Kerjaan juga lebih menjaga protokol juga. Nah, kebanyakan juga kita kerja dari rumah, terus juga semuanya serba online. Karena kita mungkin pekerjaannya udah terbiasa online dari 3 tahun yang lalu, jadi tidak berpengaruh banget gitu ya di sektor bisnis kita. Dari cash flow juga cukup bagus. Ya walaupun ada tersendat-sendat dikit, tapi di pandemi kayak gini kita terbantu oleh apa namanya digital. Nah, jadi dulu sebelum COVID juga gue udah main digital juga, cuman masih 20%, 30% gitu ya. Gue investasi ke beberapa startup digital. Gue paling banyak ke konvensional, yaitu berbentuk properti, terus juga developer. Gue juga waktu itu lagi fokus developer juga, kurang lebih 10 hektar. Nah, tapi ketika pandemi gini masih di pending dulu, dan sekarang lagi fokus ke digital lagi nih guys. Nah, Kenapa kenapa digital itu dan teknologi itu sangat penting di saat era zaman sekarang nih, khususnya 2021 nih buat teman-teman. Nah, jadi kalau buat teman-teman mau tanya-tanya boleh ya di TikTok, langsung aku jawab. Ini akan aku masukin ke YouTube soalnya. Nah, satu lagi hal yang teman-teman harus ketahui ya. Satu lagi hal yang teman-teman harus ketahui adalah semua orang di Amerika, di China itu berlomba-lomba untuk menciptakan startup-startup gitu ya. Startup bisnis, semuanya menciptakan startup-startup bisnis startup gitu ya. Dan bahkan orang berlomba-lomba eh, membuat mobil tanpa awak gitu ya, mobil listrik, mobil tanpa awak, dan mereka kayak berinovasi menjual lebih terbaru gitu ya. Jadi kalau misalnya lu menjual dengan cara yang lama, buat produk dengan cara yang lama, misalnya contoh mobil dibuat terus kayak gitu, modelnya bensin terus juga paling diganti bodinya doang, segala macem. Itu kayaknya kayak usang gitu guys. Makanya Tesla menciptakan mobil listrik gitu ya, supaya beda dari antara yang lain. Nah, semuanya nanti akan ikut-ikut tuh produk-produk apa namanya merek-merek mobil yang terkenal ya mungkin akan kedepannya akan juga pakai listrik juga gitu ya. Nah itu yang poin yang pertama. Terus di lini bisnis sekarang orang kebanyakan juga bisnisnya digital gitu ya. Nah di sektor apa namanya pabrik juga ya semuanya sudah memakai mesin semua gitu ya. Jadi di masa depan kalau menurut gua itu akan mengurangi lapangan pekerjaan gitu ya. Contoh yang dulu kita biasanya gue punya teman gitu pabrik gitu ya, punya pabrik dulu punya 400 orang gitu ya. Sekarang butuh cuman 50 orang doang. Soalnya yang jaga mesin-mesin doang, yang mesin yang bekerja gitu ya. Terus dulu kalau misalnya perusahaan di Jakarta guys, kalau misalnya perusahaan di Jakarta itu dulu harus omsetnya tuh ratusan miliar, itu karyawan bisa hampir ribuan gitu ya, ratusan gitu ya. Tapi sekarang di startup itu omset ratusan miliar, itu karyawan cuma 50 guys. Serius. Jadi benar-benar bisnis di masa depan akan mengurangi lapangan pekerjaan. Sorry, akan mengurangi apa ya? Iya lapangan pekerjaan sih, membunuh lapangan pekerjaan. Itu yang sebenarnya ya dulu juga gue karyawan bisa sampai 20 gitu ya, 15 sampai 20. Sekarang ya paling nggak lebih dari 10, kebanyakan freelance semua seperti itu. Dan sekarang fokusnya sih kalau menurut gue sih ke digital ya. Nah, ini gue akan kasih gambaran lu sesuatu yang gue sedikit storytelling dengan beberapa presentasi yang akan gue berikan. Jadi ini presentasi pendek aja ya, kurang lebih ya 15-20 menit.
Oke. Jadi teman-teman udah lihat ya, how to sales gitu ya. Sales itu kalau menurut gua kalau sales itu poinnya cuman dua guys. Poinnya cuman dua. Yang pertama adalah lu harus mengingatkan mereka terus ya, update status terus gitu ya, kalau misalnya gue bicara online, karena kita basicnya online ya sekarang ya, kita akan membicarakan online. Sekarang kalau online itu ya lu harus mengingatkan terus, lu di WA di mana, kalau lu update status terus pagi siang sore gitu ya, kalau perlu 2 jam sekali lu update status tentang bisnis lu, produk lu, hard selling, soft selling, terserah ya. Jadi gue nggak terlalu ngajarin hard selling harus gimana, sekarang harus jualan hard selling atau jualan soft selling, itu terlalu ribet gitu ya. Pokoknya intinya teman-teman kalau mau jualan, ingetin terus kalau teman-teman punya produk, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus memberi penawaran. Jadi percuma kalau ngingetin terus tapi tidak ada penawaran gitu ya, ibaratnya kayak lu buka toko ya, buka toko tapi nggak ada promonya gitu ya, orang juga males masuk. Tergantung ya, kalau misalnya lu brand bagus nggak perlu promo gitu ya, tapi kalau lu brandnya pas-pasan menengah ke bawah ya, gue saranin harus punya penawaran terbaik, dan penawaran itu harus banyak guys. Penawarannya banyak tapi seakan-akan dia belinya, wah kalau gue nggak beli ini gue sangat sayang sekali gitu ya, gitu guys. Jadi teman-teman, gue akan ajarin teman-teman contoh misalnya ya, penawaran. Gue itu selalu memberikan penawaran, kalau teman-teman lihat di TikTok gue itu selalu mengingatkan itu, kalau gue tuh selalu ada gitu ya, tentang edukasi, bahasnya tentang properti, produk gue tuh apa aja gitu ya. Gue semuanya jualan online guys. Dan dari gue cari pendanaan, cari investor, terus juga ya selain gue juga pakai uang sendiri, terus juga cari pembeli, semuanya gue kerjain semua gitu ya. Bahkan ada beberapa marketing tinggal dia handle, ya kalau dia handle dia yang di lapangan ya, kalau di lapangan yang handle marketing gue. Jadi kalau misalnya cek lokasi apa segala macam itu ketemunya sama marketing gue. Nah, semua branding itu gue yang lakuin gitu ya, dari branding, dari digital marketing, terus juga copywriting, itu semuanya gue lakuin dan semua gue pelajarin gitu ya. Gue semua pelajarin dengan seksama, jadi dulu gue belajarnya sangat banyak di dunia digital marketing. Nah, tadi 2 poin tadi, apa namanya, mengingatkan dan penawaran. Jadi gue selalu kasih contoh ya, satu aja. Gue jual properti di bawah harga pasar, 50% di bawah harga pasar ya. Jadi lu kalau beli rumah gue itu biasanya dapat fasilitas bagus gitu ya. Udah belinya murah, lu gue kasih diskon ya. Bisa dapat cashback juga, terus juga bisa dapat seperti motor, terus juga mobil. Jadi kalau misalnya nilainya tinggi, gue kasih mobil. Kalau nilainya rendah, motor atau jam tangan atau handphone, biasanya gue kasih promo ya. Jadi promonya itu kurang lebih, dan kasih penawaran terbatas. Jadi singkat gitu, jangan terlalu lama banget. Itu yang gue lakuin gitu ya. Dari penjualan properti, kenapa gue bisa bisa terus eksis, bisa jual beli dan aktif di jual beli properti. Gue beli terus gue jual lagi, gue beli gue jual lagi, itu karena gue melakukan dengan cara yang benar gitu ya. Makanya di sini adalah tagline-nya adalah, jika jika cara lama gagal, berarti lu harus cepat ganti cara yang baru gitu ya. Misalnya contoh lu jualan properti ya, kasih brosur. Banyak gue lihat orang jualan kasih brosur di pinggir jalan, terus kasih spanduk gitu ya. Itu udah nggak zamannya lagi guys. Lu pasang pasang spanduk di rumah-rumah dijual, hubungin nol berapa berapa orang. Sekarang udah males nyatet nomor telepon. Lu kayak sekarang deh, lu males banget kalau misalnya contoh gue tukeran WA sama lu. Yaudah lu WA gue nih nomor gue. Jadi semakin lama semakin males sama nomor telepon. Ya, semakin lama semakin males nomor telepon. Jadi sekarang tuh tinggal klik. Orang tuh males, sekarang tuh tinggal klik 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 gitu aja, wes nggak mau capek tangannya, gitu ya. Nah, gimana? Ya sekarang orang tambah males untuk ngeklik, ya tinggal klik, oh ini informasinya ini, gitu. Jadi kalau misalnya 08 udah males kayaknya. Itu yang harus diganti gitu ya. Dan cara-cara yang lama itu harus diganti. Dan ini beberapa gue akan kasih contoh ya buat teman-teman. Nah, apa namanya? Gue ketika di
VIP member gua itu study tentang gimana caranya lu jadi investor gitu ya. Gua mengajarkan lu gimana caranya lu memulai mindsetnya menjadi investor, pelaku bisnis properti, atau lu seorang marketing, gua ajarin lu cepet closing gitu. Dan semuanya sebenarnya gratis gitu ya. Cuman cukup bayar registrasi doang sih kalau yang VIP ya. Cuman kalau misalnya lu masuk ke Telegram channel gua itu semuanya gratis, guys. Dan jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu channel Telegram gua itu ada di profil TikTok sama profil di Instagram ya. Tinggal lu klik aja, namanya Miliarder Boy Teknologi gitu. Nah, di situ yang paling penting itu memberikan, di seorang sales itu memberikan penawaran banyak, dapatnya banyak, sebanyak mungkin, produknya sebanyak mungkin dengan harga sekian gitu. Jadi ngerasa pembelinya untung, kita juga untung. Jadi gimana caranya mindsetnya itu, perasaannya, emosionalnya dia tuh dia merasakan untung, kitanya juga untung. Jangan hanya di satu pihak. Misalnya contoh, gue beli rumah di harga segini-segini, gue mahal, ya mahal, nggak terlalu untung, ya udah biasa aja gitu ya. Tapi kita yang jual ya untung karena dapat keuntungan gitu. Misalnya contoh kita beli 1 juta, kita jual 1.200.000 gitu kan, 1.200.000 habis itu. Ya kita doang yang untung, dia ngerasa ya biasa aja, ya tuker aja. Tapi kalau misalnya gue kasih penawaran khusus misalnya, kan gue keuntungan 200.000 kan, 100.000-nya gue beliin, anggap aja gue kasih komisi juga ke dia, 100.000-nya gue buat kasih gift misalnya. Dapat apa, berbentuk barang gitu loh. Itu Bapak beli ini dapat barang senilai ini gitu. Jadi dia ngerasa untung, dan dia untung kita untung. Itu akan meningkatkan value penjualan lu dan tingkat closingnya gitu ya. Itu yang udah gue lakuin sih. Kenapa gue selalu nggak terlalu bingung jualan ketika pandemi ya, karena gue udah belajar digital marketing udah zamannya dulu banget gitu. Khususnya properti ya, banyak agen-agen properti yang kesusahan gitu ya, gulung tikar itu karena nggak tahu cara jualan digital. Mereka taunya titip online di apa namanya, di OLX apa segala macam. Sekarang OLX sudah bayar. Jadi buat teman-teman yang mau pasang iklan gratis juga bisa di griamu.com ya. Itu semuanya gratis, fasilitasnya juga banyak. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya. Nah, gue akan sedikit cerita. Jadi teman-teman gue akan sedikit cerita. Tadi ada seorang kayak orang minta-minta gitu ya di pinggir jalan gitu ya. Dia itu membersihkan kaca. Jadi dia kayak kasih apa namanya kayak gini gitu ya, disemprotin. Kan teman-teman pasti sering lihat kalau orang nyemprotin apa namanya? Nyemprotin sabun terus dia cuciin tuh itunya. Nah, dia bilang, "Hey brother," gitu. "Come katanya. Itu orang luar negeri. "Kamu jangan gitu. Apa namanya? Jangan cuci kayak gitu, kamu nggak bakalan dikasih duit kalau kayak gitu, kamu rugi, buang-buang waktu, waktumu terbuang sia-sia. Mendingan kamu jualan masker, sekarang kan pandemi gini, kamu jualan masker nih, aku ada masker gitu ya. Nanti kamu nggak perlu bayar sekarang, kamu tak modalin. Nanti aku akan datang lagi ke kamu kasih keuntungannya, kamu jual $20 misalnya, 20 sen gitu contoh ya. Anggap aja dijual 20.000 misalnya biar gampang ya. Kamu jual 20.000. Nanti 10.000-nya balikin ke aku, 10.000-nya ambilin, kita bagi 2 gitu. Terus dia bilang, "Oh gitu ya, coba kamu jual ini." Gitu ya. Nih contoh ya. Jadi kita kasih produk, kita kasih contoh nih, aku ada $20 gitu ya. 20.000. Nih, tak bayar, aku beli 1. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya yang terjadi, oh kayak gitu caranya ya. Nah, karena orang-orang bawah, menengah ke bawah misalnya, orang yang kekurangan uang gitu ya, mereka memang kurang apa namanya, intelijennya memang kurang. Tapi kalau kerja keras mau diajarin, oh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada barter gitu ya, lu produk, gua beli, terus dia dapat. Nah, besoknya ketemu lagi, gimana brother? Gitu. Habis itu, oh, aku laku banget nih, aku ada uang. Ini modalnya kamu gitu ya. Ini modalnya, terus aku juga mau beli lagi gitu. Jadi dia yang pertamanya 1 jadi 2 jualannya. Udah terus gitu terus. Jadi ditawar, "Nah, ayo nih beli tuker." gitu kan. Oh, udah jual lagi. Nah, terus abis itu besoknya untung lagi dia.
cepet laku gitu ya. Dia dapat duit banyak, oh terima kasih kamu udah ngajarin aku. Oh ternyata ini bisnisnya kayak gini. Bisnis itu adalah, kalau menurut gua, bisnis itu adalah apa yang market lagi pengen sekarang. Bukan apa yang lu pengen jual. Terkadang nih kita pengen, gue kayaknya laku kalau jualan ini, gue kayaknya laku jualan ini, gue bisanya jualan ini. Bukan apa yang lu bisa jual gitu ya, tapi apa yang market lagi butuhkan saat ini. Contohnya masker gitu ya. Ya udah, kalau masker yang dibutuhkan ya lu jualan masker udah. Lu ganti bisnis lu. Nyetok masker udah. Contoh kayak gitu. Farmasi kan. Lu jualan, lu pasti laku gitu ya. Dan kebanyakan orang udah tahu nggak bisa jualan apa namanya, jualan ini apa namanya, eh kafe apa segala macam, lu paksain gitu. Harusnya cari yang market lagi butuhin, tapi di saat pandemi kayak gini, kira-kira apa tuh? Nah, itu yang lu harus pikirkan. Kalau di bisnis gua di properti, ya gua menawarkan produk digital gitu. Produk digital yang gue tawarkan kepada pembeli, pelanggan, atau kepada investor. Nih gue punya produk digital gitu ya, gue punya, kalau nggak percaya gue kasih jaminan. Gue biasanya gitu, tenang kok, lu invest di gue kasih jaminan, ini promonya, lu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Jadi seakan-akan, ih gue dapatnya banyak ya gitu. Udah gue hitung-hitung, oh dapatnya banyak ya, jadi dia merasa untung, gue juga merasa untung, profitnya harian lagi gitu. Itu poin yang paling pertama, kasih apa namanya, jual produk yang sekarang market lagi pengen. Jadi balik lagi ke cerita tadi. Jadi teman-teman harus apa ya? eh Apa namanya, kreatif, dalam arti, oh apa nih yang lagi perkembangan terbaru. Terus akhirnya dia datang lagi tuh, mobilnya datang, Pak ini modalnya kamu kita bagi dua sharing, jadi ada dari $20, 20.000 itu dia 10.000, pokoknya pembagiannya 50-50, ini saya balikin lagi. Nah ini aku ada produk baru, kata ini apa namanya yang punya mobil, jadi dia kaya punya mobil, dia ngajarin bisnis gitu ya. Ini aku punya produk baru, mainan anak, kamu jual ini segini, jadi lebih besar, jadi jual mainan anak itu sekitar 40.000, jadi kamu 20.000, aku 20.000, gimana nih, kamu jual satu ini, tak beli ya, coba ya, tak beli. Nah terus, oh iya ya, nah dari situ dia akan, oh kayak gitu caranya. Jadi seorang pelatih, coach, atau kita seorang mentor, itu jangan ngasih produk doang gitu, jangan ngasih teori doang, tapi lu harus bisa praktekin. Nih gue beli ke lu deh produknya, gimana, enak kan? Ya itu maksudnya seperti itu. Entah dia, kalau misalnya dia nggak balik lagi, nggak kasih profit, ya udah berarti dia nggak mau diajarin bisnis. Jadi bisnis itu sebenarnya nggak perlu modal gitu. Dari awal gue kalau bisnis nggak terlalu fokus sama modal. Modal itu bisa dari bank, bisa dari investor, bisa dari relasi, bisa dari teman. Modal nggak usah dipikir gitu. Gimana caranya lu mikir, gimana caranya lu punya produk lu bisa jual. Percuma lu punya modal tapi nggak bisa jual, duit lu nggak bisa muter. Nah, jualah produk-produk yang lagi pengen market beli gitu ya. Sekarang pandemi, apa yang pengen market beli? Langsung aja di step selanjutnya. Apa sih yang market pengen beli gitu kan? Nah, jual produk yang dibutuhkan. Tadi gue udah bilang nih sama lu semua. Jual itu produk yang dibutuhkan. Kalau sekarang lu jualan apa, handphone, terus jam tangan, itu market nggak butuh, sekarang lagi nggak butuh headot. Sekarang tuh buat makan aja susah gitu ya. Yang dibutuhkan masker apa? Ini apa namanya, sanitizer ya. Terus apalagi yang dibutuhkan market gitu kan? Ya sekarang kan pandemi kayak gini, orang cuci tangan, sabun mandi. Sabun mandi lebih banyak karena buat cuci tangan. Terus juga ini, ya semuanya apa? Dan juga jangan jangan lupa diperhitungkan juga harganya, jangan sampai boncos. Lu udah nyetok, khususnya lu yang pengen nyetok banyak gitu ya. Terus boncos gara-gara harganya jadi turun. Nah, dipermainkan sama bandar. Ya itu juga harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi jangan asal beli juga ya, harus diperhatikan. Nah, produk itu yang sekarang masih bertahan ya, yang sekarang masih bertahan itu adalah makanan ya. Makanan seperti kebutuhan hidup ya, seperti daging, ayam, segala macam. Nah, gimana caranya lu bisa jualan online tuh makanan, produk makanan ya.
Sekarang ya cukup di dalam kota aja deh, nggak bisa keluar kota juga kan sekarang jualan. Ya udah di dalam kota lu bisa kasih produk lu untuk promosi. Nah, nanti promosi gua akan ajarin juga kemana gitu ya. Pokoknya produk makanan. Yang kedua adalah farmasi. Ini 3 produk yang lu wajib punya gitu ya. Kalau nggak punya makanan, lu farmasi. Nah, farmasi ini lu bisa order nyetok sama orang-orang yang biasanya bisnis farmasi. Biasanya farmasi ini ya lagi turun obat-obatan yang lain, tapi yang lagi naik ini obat-obatan khusus COVID ya. Dan di rumah sakit sendiri memang gue tahu kalau yang biasa itu check up, terus apalagi ya sakit-sakit biasa itu orang juga malas ke rumah sakit. Sekarang tuh yang parah aja kalau COVID ya udah COVID udah. Entah itu oksigen apa segala macam. Nah, lu harus bergerak cepat sebagai pengusaha. Jangan sampai uang lu nganggur gitu. Terus salah bisnis gitu ya. Dan bisnis yang paling aman apa kira-kira? Nah, kalau misalnya lu nggak tahu farmasi ya lu juga bisa teknologi gitu ya. Teknologi misalnya contoh startup, venture capital, pendanaan venture capital. Lah sekarang ini bank ini ada yang namanya Bank Jago, guys. Ya. Kalau teman-teman bisa bilang itu bank online ya, Bank Jago itu bank online itu dapat pendanaan. Kenapa? Karena ada produk terbaru dan investor coba siapa tahu bisa sukses gitu kan. Dan semuanya bisnis ke arah digital. Bang Jago, terus ada Gojek, terus ada lagi apa namanya Tokopedia yang sekarang lagi Shopee, terus apa lagi nih banyak. Bisnisnya sekarang udah digital. Konglo-konglo itu semua bisnisnya digital. Bank BCA aja udah mau digital, dia beli sahamnya digital juga, bank digital, ya kan. Terus apa lagi? Kalau bisnis lu tetap sama, jualannya tetap konvensional, di saat pandemi kayak gini apalagi, ya sekarang bank juga susah juga dapat market karena pandemi gini, makanya beberapa bank seperti BCA dia investasi ke bank online untuk bisa nabung di situ secara online dan pinjaman secara kredit secara online itu yang dilakukan. Yang sekarang udah namanya Genius ya. Genius itu kan udah online semua, guys. Ya. Genius itu udah online, ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya semua apa ya? Kalau semua orang sudah beralih ke digital ya teman-teman mau nggak mau harus ikut. Harus cepet ambil keputusan. Karena market udah gua pelajarin, gue udah studi khusus itu market itu berpindah 55% hampir 60% dari physical ekonomi ke virtual ekonomi. Nah, kalau ada yang nggak tahu physical ekonomi itu kayak lu jualan biasa tatap muka gitu ya. Pembeli secara tatap muka, beli jual itu fisikal yang disebut konvensional paling gampangnya. Dan sekarang itu beralih marketnya. Marketnya biasa dulu lu beli baju ke mall, sekarang belinya ke Shopee, belinya ke Tokopedia, apa segala macam. Ya, beralih semuanya ke virtual ekonomi. Marketnya tuh tetap ada sebenarnya ya. Market tuh tetap ada ya, tapi sekarang marketnya pindah gitu. Marketnya pindah ke virtual. Contoh misalnya sekarang orang kalau misalnya mau kerja udah berangkat kerja kayak gue nih. Habis di rumah berangkat kerja udah nggak mampir kemana-mana udah. Takut juga kan COVID lagi. Sekarang ada varian baru namanya COVID plus. Nah, susah juga. Jadi sekarang tuh kayak gue habis berangkat apa namanya dari rumah berangkat kerja pulang udah nggak ada ke mall lagi ya paling makan kalau ada makan ya di kafe segala macam ya udah gitu. Terus ya nggak pernah lihat makanya kalau misalnya traffic makanya gue sebut itu adalah traffic. Traffic itu orang yang sering lewat guys dan singgah ya. Traffic itu adalah orang yang sering lewat misalnya contoh di daerah sini Tunjungan Plaza seberapa banyak orang riwa-riwi. Kalau misalnya riwi di mall itu semakin banyak orang walaupun nggak beli itu kemungkinan besar akan closingnya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau trafficnya rendah ya kemungkinan terbelinya sedikit. Belum lagi yang pengen cuma jalan-jalan doang. Ada yang pengen benar-benar shopping. Ya, tapi kan traffic apa namanya? Semakin banyak marketnya kan semakin banyak trafficnya kan semakin bagus mallnya. Tapi sekarang kan gara-gara pandemi kan dibatasi, masuk mall dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Ya itu menyebabkan banyak bisnis konvensional itu gulung tikar. Jadi ya teman-teman yang udah mau batuk-batuk, udah mau gulung tikar, cepetan. Cepetan berubah gitu ya. Tobat gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi gua balik lagi dari konvensional tadi,
yang ini yang biasanya makanan segala macam bisnis-bisnis lu pindahkan marketnya ke virtual. Tadi udah gua ngomongin. Aplikasi yang lagi tenar ini yang pertama adalah TikTok, yang paling gampang karena TikTok ini adalah eh, aplikasi sosial media yang ya bukan disebut lagi sosial media karena dia interest ya. Dia lelang. Jadi kalau misalnya teman-teman buat status di TikTok itu bukan bukan kayak Instagram lewat sama yang lu udah follow. Jadi bukan itu hasil dari lelang. Jadi kalau ada beberapa followernya udah tinggi kayak gue udah tinggi kadang juga yang nonton sedikit gitu ya karena hasil lelang nggak menarik interestnya. Kalau Instagram sesuai dengan follower, semakin banyak follower lu ya kemungkinan yang nonton semakin banyak. Jadi nggak fair ya, nggak fair kalau misalnya makanya followernya banyak di Instagram itu merajai market yang ada di Instagram. Yang followernya dikit paling ditonton dikit. Sekarang followernya dikit. Nah, kalau di TikTok, lu mau followernya dikit atau banyak, lu kemungkinan bisa FYP. Kalau FYP itu berarti dilelang. Oh, konten-konten lu tuh menarik, nggak bosenin, seperti itu. Jadi produk TikTok ini menurut gue sih lebih demokrasi sama lebih lebih adil gitu ya, supaya kita yang followernya dikit juga bisa berkreasi. Nah, buat teman-teman, jangan selalu hanya bisa pakai produk. Lu harus juga bisa produk itu menciptakan penghasilan buat lu. Lu bisa nggak menciptakan TikTok buat penghasilan buat lu? Instagram bisa nggak menghasilkan buat lu? Yang menghasilkan bukan dibayar dari TikTok juga gajinya, bukan dari TikTok, dari Instagram atau YouTube, bukan juga dari situ. Lu bisa nggak ketika lu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan penjualan dari produk lu? Itu poinnya. Dari Instagram, YouTube itu caranya berbeda-beda. Gue saranin kalau Instagram ini khusus untuk portofolio ya daripada lu buat website baru, mendingan lu website yang agak susah, websitenya ini kayak website itu kan butuh coding dan segala macem. Lu pakai Instagram aja untuk portofolio bisnis lu. Ini tujuannya untuk mau kepercayaan aja sih. Yang kedua, kalau TikTok kan untuk selling ya. Door to door-nya saya TikTok. Kalau YouTube ini untuk penjelasan lebih lengkap, makanya gue selalu pakai YouTube juga. Ini kan gue masukin YouTube untuk penjelasan lebih lengkap karena dia bisa 20 sampai 30 menit. Ya bisa menjelaskan edukasi, terus juga gue memakai sekarang aplikasi Telegram gitu ya. Telegram itu untuk mengumpulkan orang-orang yang memang serius dan biasa aja. Jadi gue kumpulkan yang namanya Telegram Channel. Telegram Channel ini gratis guys sebenarnya. Telegram channel gue tuh gratis ya, jadi edukasi tentang orang-orang yang dasar-dasar aja sih sebenarnya. Tapi orang-orang yang pengen gue ajarin dia punya duit gitu ya, tapi dia nggak tahu caranya untuk sukses di bisnis properti, itu gue ajarin. Itu masuknya ke VIP member, VIP miliarder boy ya, VIP member ya. Jadi kalau misalnya lu nggak punya duit, lu juga nggak bakalan bisa masuk. Standarnya lu harus bisa punya duit gitu ya, minimal 100 juta untuk bisa masuk ke VIP member Telegram channel. Jadi gua pisahin kalau lu message marketing lu nggak mungkin masuk ke VIP member gitu ya. Orang-orang yang punya duit doang yang bisa masuk ke grup Milliarder Boy member VIP ya. Kalau misalnya ada temen, bang kok bayar sih ya, kalau lu mau gratis ya ini yang gratisan aja, yang gratisan ya nggak mungkin ilmunya banyak gitu ya. Kalau yang member itu yang punya duit itu bener-bener gua ajarin karena di situ akan gua ajak untuk kongsian untuk beli suatu properti atau suatu produk digital gitu, kita patungan. Karena kan kalau misalnya gue punya duit juga terbatas juga sih guys, ya sebanyak-banyaknya duit kita beli properti ya habis. Sekarang properti di Surabaya aja paling murah 500 juta. Ya kayak gitu kan, ya masa 500 juta hilang habis. Iya kalau misalnya bisnis lu handphone 500 juta bisa beli berapa biji lo kan. Nah jadi pengertiannya kayak gitu. Jadi gua saranin buat teman-teman coba pakai aplikasi TikTok, Instagram, YouTube bukan hanya sebagai pemakai, tapi gimana caranya aplikasi tersebut, sosial media tersebut bisa membuat bisnis lu tuh tambah jaya, bisnis lu tuh tambah laku keras justru. Lu punya produk apa, lu masukin ke bisnis digital. Lu juga belum tentu bisa buat apa namanya startup juga kan. Nah, kalau misalnya di bisnis teknologi ini kan lu harus punya startup. Kalau misalnya lu nggak punya startup dan bingung buat tim segala macam, tenang aja, gue juga udah punya tim, beberapa tim ya. Jadi beberapa startup yang udah gue investin tuh udah timnya, tinggal lu investasi aja. Nah kalau investasi doang kan startup ini kan bakar duit terus bang. Nah
Ini yang akan gua bahas ya. Gimana caranya startup itu sebenarnya bakar duit tapi tetap untung, gitu kan? Tetap untung. Makanya gue menciptakan produk startup itu gue jelasin di nanti meeting group ya, meeting group di Google Meeting itu khusus yang VIP member ya. Tapi ini kan gue kasih kisi-kisinya aja di produk yang ini. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya yang tadi gue bilangin apa namanya member apa namanya tadi gue lupa. Ya pokoknya inilah apa tapi tadi gue lupa lagi apa lagi tuh member case. Oh teknologi, maksudnya itu kalau misalnya teman-teman bingung cari produk teknologi tenang aja. Gue kan di kriamu.com ini kan gue sebagai CMO juga, gue juga investasi di situ. Nah itu gue dapat dapat penghargaan yang gold di situ. Gue juga investasi juga, profitnya tiap hari. Dan resikonya gimana bang? Uangnya nanti kalau dibakar terus, kalau nggak laku gagal hilang dong duit gua. Tenang aja, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya nggak laku produknya ya laku, lu megang aset. Jadi setiap uang yang lu kasih ke manajemen itu dijaminkan atau diganti aset, jadi lu pegang jaminan guys ya. Bang, caranya beli ruko modal kecil terus bayar cicilan dari hasil dibikin hotel melati seperti Red Doll. Gimana menurut abang? Jadi kalau menurut gua untuk saat ini jangan bikin hotel dulu. Jangan bikin apa namanya, jangan bikin sewa menyewa dulu, jangan bikin kos-kosan dulu. Untuk saat ini jangan dulu, mendingan lu fokus jual beli, kalau enggak lu sewain kontrakin aja. Udah gitu aja. Kalau lu punya ruko, ya lu kontrakin atau lu sewain atau lu jual, itu aja udah. Fokusnya udah sewa apa jual, nggak usah aneh-aneh. Dibikinin hotel, dibikin apa namanya, dibikin kos-kosan gitu ya. Wes acur ya. Gue kasih tahu buat teman-teman. Walaupun lu punya desain khusus kos-kosan eksklusif apa segala macam nggak bisa. Gue juga punya teman main kos-kosan acur juga gitu ya. Ya dulu full terus, sekarang tinggal separuh gitu ya. Tetap ada market, cuman nggak sebesar dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya lu mainnya kecil-kecil biasa, mending jangan dulu. Oke, gue lanjutin lagi. Jadi intinya seperti itu guys. Pertanyaannya cukup satu yang gue jawab. Udah gitu aja dari gue. Kalau misalnya teman-teman masih apa ya, masih banyak unek-unek, bisa aja langsung konsultasi pribadi sama gue ya yang ada di Telegram. Tinggal ini aja guys. Ya, teman-teman bisa join VIP member juga. Lu chat personal gua, nanti gua kasih tahu cara-caranya gimana. Terus juga jangan lupa nih, teman-teman harus kepoin griamu.com karena di sini adalah platform khusus rumah-rumah 50% di Borga Pasar, ada yang 30%, tapi kalau yang 30% itu personal dari gua. Kalau 50% sampai 70% itu ada listingnya. Lu tinggal cari ya, kalau misalnya enak nggak, kurang lebih nyaman nggak lu beli aset tersebut, ya lu silakan. Di griamu.com juga ada program namanya beli rumah tanpa DP malah dapat cashback. Maksudnya gimana? Lu pencairan ke bank nggak perlu DP. Nanti ada lebihan, misalnya harga pasarnya 1M kan pencairan 800 juta. Gua jual 600 juta, lu dapat cashback 200 juta. Kan lumayan kan, dapat cashback, belum beli rumahnya nggak pakai DP, dapat rumah malah dapat duit. Nah kayak gitu. Jadi banyak programnya. Selain juga lu bisa ngitung rumah murah gitu ya. Griamu.com ini bisa ngitung rumah gitu ya. Misalnya lu punya rumah nih, lu mau jual, tapi kalau jual kemahalan juga nggak ada yang beli, jual kemurahan juga rugi gitu ya. Lu cek harga pasarnya dari sini griamu.com, ketemu oh ternyata gua harus segini. Atau lu mau beli properti supaya lu beli kagak kemahalan. Kadang kan broker-broker kan agen-agen suka naikin kan, markup kan, yang dijual sama penjualnya itu 1M, dia markup jadi 1,2 gitu ya. Bukan salah yang jual, tapi salah mungkin agen-agennya yang terlalu serakah gitu ya. Bukan ambil komisi doang malah di markup gitu ya. Terlalu serakah gitu ya. Makanya lu hitung di griamu.com, oh ternyata dia jual tuh 1,2, ternyata harga pasarnya 1M. Ya lu tawar lah 900 atau 800. Kan kayak gitu. Ya. Pokoknya kayak gitu guys. Nah, ada beberapa lah, lu tinggal cek aja, kepoin, atau teman-teman masih kepo juga mau ketemu apa namanya buat janji meeting sama gua, ya. Kalau lu punya modal atau mau koksian sama gua bisa meeting langsung di Pakuan Center Office ya.
nanti admin gua yang atur jadwal ketemu. Yang pertama-tama kalau mau ketemu gua harus via online dulu ya. Gua akan lihat dan pengajuan nih kira-kira layak nggak untuk ketemu membahas bisnis selanjutnya. Nah, misalnya kalau teman-teman main-main ya biasanya gue skip. Tapi gue cari orang-orang yang serius pengen jadi investor properti di masa depan, khususnya teknologi juga nih. Gue akan kasih penawaran terbaik buat teman-teman dan kalau bisa kita kongsian gitu loh, kerjasama gimana caranya kita menghasilkan uang dari digital dan teknologi di tengah pandemi kayak gini. Oke guys, itu aja dari gua. Semoga teman-teman bisa bisa bermanfaat ya untuk informasinya. Hari ini gua cukup dulu, nggak terlalu banyak-banyak, udah 30 menit nih, gua udah ngomong banyak nih. Oke, see you next buat teman-teman. Tuhan memberkati ya.